1 tahun Prabowo di bidang hukum, pertahanan, dan diplomasi. Selama ini, rakyat capek dengar berita korupsi dan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bahkan saking banyaknya kasus korupsi yang terbongkar, sampai-sampai dibilang Prabowo-nya yang nggak becus. Aneh, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, fondasi hukum, pertahanan, dan diplomasi Indonesia berubah total. Negara nggak lagi cuma bertahan, tapi berdiri tegak di hadapan dunia. Pertanyaannya, bener nggak sih sekarang hukum udah mulai berani nyentuh yang dulu dianggap nggak tersentuh? Mari kita bahas. Pertama, gaji hakim tingkat bawah naik 280%. Ini bukan sekedar angka, tapi sinyal bahwa integritas hukum harus dijaga dari pondasinya. Peradilan yang adil dan bebas tekanan. Kedua, 300 triliun anggaran rawan korupsi dialihkan ke program pro rakyat. Dan hasilnya nyata, lebih dari 1.000 triliun kerugian negara berhasil diselamatkan. Kasus-kasus besar dibongkar dan pesannya jelas disampaikan. Nggak ada lagi yang kebal hukum di Indonesia. Terus ketiga, sumber daya negara. 4 juta hektar kebun sawit ilegal di kawasan hutan disita dan dikembalikan ke negara. Tambang-tambang ilegal dan penyelundupan yang merugikan negara lebih dari 100 triliun juga dihentikan. Terus keempat, di sisi pertahanan, Prabowo memperkuat kedaulatan nasional dengan 100 batalion teritorial baru. Artinya, setiap jangkal wilayah Indonesia kini dijaga oleh pasukan rakyat yang selalu siaga. Kelima, untuk melindungi rakyat dari bencana alam, 535 km tanggul laut di Pantura Jawa sudah dibangun. Tanggul ini akan melindungi 50 juta jiwa dari banjir rob. Bukti nyata pertahanan bukan cuma soal senjata, tapi juga kemanusiaan. Terus yang keenam, di panggung dunia, diplomasi Indonesia bangkit lagi. Perjanjian dagang cepat dengan Uni Eropa dan Kanada akhirnya disepakati. Kontingen Indonesia tampil di Republik Day India dan Bastille Day Prancis, membawa nama bangsa di barisan kehormatan dunia. Dan yang paling penting, baru-baru ini, di sidang umum PBB ke-80, Prabowo menawarkan two-state solution dan 20.000 pasukan perdamaian buat dikirim ke Gaza, Ukraina, dan wilayah konflik lainnya. Dunia kaget, tapi salut banget karena Indonesia bukan cuma bicara damai, tapi siap turun tangan menjaga perdamaian itu sendiri. Dari perang melawan korupsi sampai perdamaian dunia, Indonesia sekarang bukan cuma kuat di dalam negeri, tapi juga dihormati di luar negeri. Hukum ditegakkan, rakyat dilindungi, dan nama Indonesia kembali disegani. Jadi, gimana menurut kalian? Jangan lupa follow.